Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memperkenalkan mengenai media yang saya gunakan dalam bimbingan kelompok bidang karir ini. Di sini saya mempunyai dua media. Yang pertama ini Box Karir dan yang kedua ini Spinner. Ini bisa ditukarkan. Nah, jadi cara permainannya saya akan menggunakan spinner ini dan kemana panah ini akan mengarah, maka peserta didik itulah yang akan membuka box karir ini. Nah, setelah box karir ini terbuka, di dalam box karir ini terdapat beberapa penjelasan di setiap sisinya. Sisi sebelah sini ada cara mempersiapkan diri menghadapi ujian. Sisi sebelah kiri ada perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Yang di tengah ada sekolah kedinasan. Yang di bawahnya ada after taking education atau setelah menempuh pendidikan, dan yang terakhir ada peluang kerja. Nah, cara permainannya ini setelah ditukarkan ini akan mengarah kemana panah ini terarah, maka peserta didik itu akan mengambil salah satu pertanyaan dari kantong di tengah yang sudut paling bawah ini. Setelah diambil, maka terdapat pertanyaan. Setelah diambil dan membacakan pertanyaan, dari pertanyaan itulah peserta didik akan menjelaskan mengenai sisi yang sudah terbuat ini. Contohnya terdapat pertanyaan bagaimana cara kamu untuk mempersiapkan diri sebelum ujian. Dan semua siswa akan memberikan pendapatnya mengenai cara mereka masing-masing dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian. Setelah disebutkan, maka saya akan menjelaskan kembali dari cara mempersiapkan diri menghadapi ujian yang sudah saya buat. Jadi seperti itu cara mainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Ya, jadi sebelumnya Ibu mau nanya, kalian sudah tahu nggak kenapa kesini? Belum Bu. Belum tahu ya? Iya. Nah, jadi kan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok nih. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya, sebelum kita memulai, boleh Ibu meminta untuk kalian perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Bu. Bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu ya. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiana Devi Nur Anifah, biasa dipanggil Devi. Saya dari kelas 12. Hobi saya membaca, alamat saya di dalam Pangeran Surenata. Terima kasih. Terima kasih Devi. Selanjutnya sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Andi Mansaputra, saya dipanggil Andi. Hobi bermain futsal dan bulu tangkis. Alamat Jalan Banglis. Ya, Terima terima kasih. kasih Andi. Sebelahnya dilanjutin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah Zahra, biasa dipanggil Afifah. Saya dari kelas 12. Hobi saya menonton, alamat saya di Jalan Lampu Mangkurat, Gang 9 nomor 1 RT 12. Terima kasih. Terima kasih Anifa. Lanjutkan. Iya, teman-teman, perkenalkan nama saya Raisi Adesona. Teman-teman bisa panggil saya Raisi. Saya tinggal di Jalan Pelamboyan dan hobi saya mendengarkan musik. Saya dari kelas 12. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dilanjutkan sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Agnes Fianisa, saya biasa dipanggil Nenes. Saya dari kelas 12. Alamat saya di Jalan M. Yamin, Gang Suwandi nomor 100. Hobi saya jalan-jalan. Oh, ya. Terima kasih Nenes. Dilanjutkan. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariah Dwi Rumana, biasa dipanggil Dwi. Saya dari kelas 12. Hobi saya berenang. Saya tinggal di Jalan Wiraguna, Gang Mulia nomor 48. Terima kasih. Ya, terima kasih Dwi. Sudah semua ya. Sudah, Kita Bu. lanjutkan. Ya, kalau gitu sekarang giliran Ibu ya.
Nama Ibu Akma Cantika Anita Zen, Ibu biasa dipanggil Akma. Nah, Ibu lanjutkan ya. Jadi kalian semua ini tahu nggak sih pengertian bimbingan kelompok ini apa? Belum, Bu. Belum semua ya, belum ada yang tahu ya. Tapi udah pernah mendengar kata bimbingan kelompok kan? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan memberitahu pengertian bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuannya, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi diri siswa. Yang Ibu bacakan tadi menurut Romlah tahun 2001. Adapun menurut Winkel dan Hastuti tahun 2004 menjelaskan bahwa bimbingan kelompok ini adalah kegiatan kelompok diskusi yang menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing individu dalam kelompok, serta meningkatkan mutu kerjasama dalam kelompok guna tujuan yang bermakna bagi para partisipannya. Jadi dari para ahli yang tadi Ibu sebutkan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, bertujuan untuk menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Nah, di samping pengertian ada juga tujuan bimbingan kelompok. Ada yang tahu di sini tujuannya apa? Belum, Bu. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok ini agar individu atau kalian ini mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok supaya mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, serta cenderung bersifat pencegahan. Itu menurut Mungin tahun 2005. Nah, ada pula menurut Prayitno tahun 2004, tujuan yang ingin dicapai adalah dalam bimbingan kelompok yaitu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas, pengembangan pribadi, dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Seperti itu ya. Jadi secara umum bimbingan kelompok ini bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan ini, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Seperti itu ya. Jadi setelah tujuan ini ada juga fungsi dari bimbingan kelompok ini. Jadi menurut Mugi Harso tahun 2011 mengemukakan bahwa fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan bimbingan kelompok ialah fungsi pemahaman dan pengembangan, di mana fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya mengenai potensinya dan lingkungannya yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, peserta didik atau kalian ini diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Nah, sedangkan fungsi pengembangannya yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Nah, konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memfasilitasi perkembangan konseling. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini sudah paham semua mengenai bimbingan kelompok? Paham, Bu. Ya, baik, tadi Ibu sudah menyampaikan pengertian, tujuan, dan fungsi ya. Nah, selain itu di sini ada asas-asas bimbingan kelompok. Nih, menurut Prayitno, asas-asas dalam bimbingan kelompok ini ada 4: asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, dan asas kenormatifan. Nah, asas keterbukaan ini asas bimbingan kelompok yang menghendaki agar anggota kelompok untuk bersikap terbuka dalam memberikan informasi. Nah, sedangkan asas kesukarelaan adalah asas bimbingan kelompok yang menghendaki para peserta anggota kelompok untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan. Nah, asas kekinian ini yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok, topik bahasan bersifat sekarang maupun masa terjadinya. Yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki tata krama dan cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku.
Sudah mengerti juga mengenai asas-asas ya. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ice breaking dulu ya. Sepertinya pada lemes-lemes semua nih ya. Ya, Bu. Nah, Ibu punya permainan namanya 369 tepuk tangan. Dimana kalau kalian tidak boleh mengucapkan angka 3, 6, dan 9, tapi diganti dengan tepuk tangan satu kali gitu ya. Oh iya, Bu. Udah pada paham semua nih ya? Paham, Bu. Ibu mulai dari Ibu ya. 1, 2, 4. 5. Nah. salah ya. Ini yang salah buat dihukum atau enggak? Gak usah deh, Bu. Kasihan, Bu. Nah, yaudah kita lanjutin aja ya. Ya, lanjut, Bu. Dari Dwi. 1. Dari Ibu lagi sekarang ya. Iya, Bu. 1, 2, 4. 5. Lagi kamu main? Main ya? Kirain kamu main, Bu. Ulang sekarang Ibu ya. Berarti Ulang dari Ibu ya. Konsen, Bu. Belum konsen nih, pada masih ngantuk berarti nih ya. Iya, Bu. Ibu lagi. 1, 2, 4, 5. 6. masih pada belum fokus ya. Ibu lagi sampai fokus semua ya. Iya, Bu, ya, Bu. 1, 2, 4, 5. 7. masih belum fokus ya. Iya, Bu. Ibu lagi. 1, 4, 5, 7, 8, 10. 1. 2, 4, 5, 7. 8. 9. Masih belum fokus. Satu. Oh, Satu berarti lagi. habis 9 nggak ke 10, Bu. Langsung Ya, satu. ya, Satu lagi ya. Jadi fokusnya sampai 9 ya. Oke, Ibu Bu. lagi sekali lagi harus fokus semua ya. Oke, Bu. 1, 4, 5. 7, 8, 1. 2, 4, 5. 7. 8. Ya, udah fokus semua nih. Kalau sudah gitu, kalian sudah pada siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Baiklah, kita sudah masuk di tahap kegiatan ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gimana sih cara kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, dan Ibu akan memperkenalkan beberapa karir dari sekolah kedinasan yang mungkin kalian belum ketahui, seperti itu. Apa kalian sudah ada yang mengetahuinya sebelumnya? Belum, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan topiknya itu cara mempersiapkan yang tadi sudah Ibu bacakan, dengan tujuan agar kalian peserta didik Ibu memahami cara mempersiapkan diri menghadapi ujian dan mengenali studi lanjutan. Nah, di sini khususnya pada sekolah kedinasan, seperti itu ya. Nah, tujuan khususnya ini peserta didik atau kalian semua ini memahami cara mempersiapkan diri menghadapi ujian dan mengenal studi lanjut yang akan ditempuh setelah lulus pendidikan dan peluang kerjanya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau gitu Ibu lanjutkan. Baiklah, di sini Ibu akan mulai menyampaikan ya. Jadi di sini Ibu mempunyai media seperti ini. Ini yang namanya box karir dan ini spinnernya ya. Jadi cara bermainnya, sebelumnya kalian udah pernah lihat media ini atau belum? Belum ya. Jadi ini media yang Ibu kembangkan, di mana Ibu akan memutarkan spin ini, akan mengarah kemana panah ini, maka kalian yang akan mengambil satu pertanyaan di dalam kotak ini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Mulai Bu. Itu seperti spinnya Mbak Imong ya, Bu? Iya, seperti itu. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya. Pernah, Bu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan secara singkat ya mengenai media yang Ibu gunakan. Ada spin dan box karir ini. Nah, jadi mau langsung dimulai atau gimana nih? Contoh dulu, Bu. Nah, Ibu menjelaskan lagi ya. Jadi di sini udah ada yang tahu belum mengenai game ini? Belum, Bu. Nah, jadi ini Ibu tadi udah jelaskan di awal ya secara singkat, ada spin dan box karir. Nah, cara bermainnya itu ini diputarkan spinnya. Nah, ini mengarah ke Ibu, maka diulang lagi ya. Nah, seperti ini. Mengarahnya mungkin lebih condong ke resi ya.
Nah, maka Resi duluan yang akan mengambil satu pertanyaan dari dalam box ini. Seperti itu. Sampai sini sudah pada mengerti? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke permainan ini? Tidak Ada Bu, langsung Bu. Langsung ya, Ibu putar ya. Ya, Ibu. Ulang lagi ya, berarti. Dwi ya berarti ya. Iya. Nah, ini Ibu akan bukakan. Wah, bagus. Nah, ini ada pertanyaan di sini ya. Nah, Dwi ambil yang di atas. Itu berurut pertanyaannya. Dwi ambil yang di atas. Saya bacakan. Iya, bacakan. Bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian? Nah, gimana cara Dwi untuk menghadapi ujian? Kalau dari saya pribadi tentunya saya tuh menyicil gitu ya Bu belajarnya, nggak Jadi besok nggak- ujian hari itu sehari sebelumnya saya belajar, tapi saya belajar ya setiap materi gitu Bu, jadi nggak numpuk di akhir, mungkin seperti itu Bu. Oh iya. Kalau dari Andi, Apa tadi? bagaimana cara Andi mempersiapkan diri menghadapi ujian? Kalau saya sih aku persiapkannya setiap malam belajar kayak gitu aja sih. Nggak perlu banyak-banyak belajar, intinya singkat tapi sudah paham. Oh iya. Kalau dari Resi? Kalau dari saya Bu, saya tuh orangnya lebih condong ke belajarnya pas pas dekat-dekat mau ujian Bu. Jadi misalnya nih ujiannya pagi jam 8, saya tuh bangun subuh buat belajar kayak gitu Bu. Malamnya saya nggak belajar Bu. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai tips juga ya. Dimana dalam tips Ibu ini yang pertama sama seperti yang kalian ucapkan tadi, belajar efektif sebelum ujian. Nah, karena belajar ini lebih baik diefektifin sebelum hari hanya ya, jadi tidak menggunakan sistem kebut semalam seperti itu. Nah, yang kedua ini ada istirahat yang cukup minimal 2 hari. Jadi kalau bisa sebelum kalian ujian 2 hari itu kalian sudah merilekskan diri agar tidak banyak beban pikiran untuk menghadapi ujian seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada persiapkan segala keperluan ujian jauh-jauh hari. Nah, kalau sekarang kan sistemnya UTBK ya, berbasis komputer. Jadi kalian mungkin mempersiapkan kesehatan kalian, fisiknya, mentalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pelajari teknik relaksasi diri. Ada orang yang tenang dengan memegang pensil, ada seperti itu. Mungkin kalian mempunyai cara tersendiri ya, bagaimana cara kalian untuk rileks. Nah, selanjutnya ini makan dan minum yang cukup sebelum ujian. Jadi perut terisi ini menurut saya sangat penting, karena dengan perut sudah terisi, maka berpikir tuh akan lebih fokus seperti itu ya. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa, itu pasti ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Bu. Lanjut ya, Ibu putar lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ke Afifah ya, silakan Afifah yang diambil. Apa yang Anda ketahui mengenai universitas, institut, sekolah tinggi dan politeknik? Nah, apa nih yang kalian ketahui kalau dari Afifah? Universitas itu apa sih? Saya tahunya universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik itu tahunya sama Bu, tempat buat kuliah gitu aja sih Bu yang saya tahu. Kalau secara dirinya saya nggak tahu Bu. Kalau dari Nenes? Kalau universitas tadi Bu ya. Kalau untuk universitas kayaknya ini yang jurusannya lebih banyak gitu Bu. Nah, kalau misalnya untuk institut ini lebih fokus ke misalnya di Samarinda kan ada IAIN, nah itu lebih fokus ke keagamaan, institut keagamaan. Terus kalau untuk sekolah tinggi nih kayaknya hampir sama kayak institut. Kalau untuk politeknik ini lebih condong ke lebih praktek lapangan gitu. Yes. Kalau dari Devi sendiri? Kalau dari saya, kalau universitas tuh kayak banyak gitu Bu jurusannya. Nah, kalau misalnya institut tuh kalau dari saya mungkin sama ke universitas cuma beda namanya. Nah, kalau sekolah tinggi ini kayak kedinasan yang kayak gitu-gitu Bu. Nah, kalau misalnya politeknik itu saya kurang tahu. Oh iya. Jadi di sini gua udah ada kartu untuk pengertiannya gitu ya. Jadi gua akan membagikan untuk kalian bacakan. Ini bisa Dwi, ini bisa Devi, ini Andi, ini Nenes ya. Boleh dibacakan yang dapat universitas dulu? Saya Bu. Iya, silakan Dwi. Universitas menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni. Ya, dilanjutkan yang institut. Saya Silakan Andi. institut hampir sama dengan universitas seperti tadi dijawab oleh saudari Devi. Institut juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi.
Perbedaannya terletak pada fakultasnya. Di institut, fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan saja. Ya, dilanjutkan yang dapat sekolah tinggi. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi sekolah tinggi ini hampir sama dengan universitas dan institut. Perbedaannya adalah sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Yang terakhir, Nenek silakan. Politeknik adalah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi sehingga politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Nah, jadi Ibu jelaskan kembali ya. Jadi kalau universitas ini dia terdiri dari beberapa fakultas dengan beberapa jurusan juga, seperti yang kalian ketahui ya. Nah, kalau institut ini dia terdiri dari beberapa fakultas, tetapi fakultasnya itu sama dengan satu yang jurusan yang sama. Contohnya seperti IPB, Institut Pertanian Bogor, di mana setiap fakultas itu sama gitu fakultasnya gitu ya. Fakultasnya berbeda-beda tapi jurusannya itu sama, seperti Fakultas Teknologi Hasil Pertanian, Agroekoteknologi, seperti itu. Nah, kalau sekolah tinggi ini satu fakultas tapi jurusannya sama. Sama-sama kesehatan tapi berbeda gitu ya. Kayak contohnya Stikes ini fakultas kesehatan tapi ada jurusan keperawatan, kebidanan, seperti itu. Nah, kalau politeknik tadi seperti yang dikatakan oleh saudari Nenes, politeknik ini lebih banyak ke arah praktikumnya gitu ya, seperti Polnes, seperti itu yang mungkin kalian sudah ketahui ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Apa kalian sudah memahami apa perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi dan politeknik? Paham Bu. Paham ya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Iya Bu. Bu putar lagi ya. Ini lebih ke arah Devi ya mungkin. Iya. Devi bisa ambil ini. Apa yang Anda ketahui mengenai sekolah kedinasan? Saya jawab ya Bu ya. Ya. Jadi yang saya sama seperti yang saya katakan tadi, yang saya ketahui tentang kedinasan ini nih kayak lebih kayak ini sih Bu. Apa sih kayak yang mengabdi sama buat negeri gitu nah, kayak saya polisi ya, kayak TNI kayak gitu-gitu. Kalau dari Afifah? Mungkin sama Bu seperti Sama ya, yang iya soalnya intinya ada kedinasan. Kedinasan. Kalau dari Resi? Apa tadi Bu? Pengertian dari sekolah kedinasan apa yang diketahui? Kayak kurang lebih sama kayak mereka ya Bu ya. Polisi Ya, yang untuk sama. mengabdi pada negara gitu Iya. ya. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh sekolah kedinasan dan pengertian. Mungkin saudari Afifah saja ya. Jadi di sini sekolah kedinasan adalah kumpulan perguruan tinggi negeri yang memiliki ikatan dinas dengan berbagai lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, apa sih yang Afifah ketahui tentang sekolah kedinasan apa aja? Mungkin kayak Afifah tahu PK Instan kayak gitu. Ya gitu Bu. Saya belum ketahui banyak sih Bu, soalnya oke. saya cari-cari gitu ya Bu. Kalau dari saudara Andi apa saja yang diketahui dari sekolah kedinasan? PK Instan itu. PK Instan ya? Terus IPDN. Oh iya. S1 tim. Nah, Ya, itu tapi jelek. Nah, jadi di sini Ibu akan memberitahu kalian beberapa sekolah kedinasan ya. Di sini ada Akademi Kepolisian. Mungkin kalian tahu ya Akademi Kepolisian ya. Tahu Bu. Nah, lalu ada IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tahu ya, semuanya tahu IPDN ya. Selanjutnya ada STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Baru tahu Bu. Oh, baru tahu ya. Iya. Ini nanti setelahnya akan Ibu bahas ya, akan bekerja di mana seperti itu. Lalu ada Akademi Militer. Tahu. Akmil tahu ya semuanya ya. Bu. Ada STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Tahu. Tahu ya. Hmm. Dan yang terakhir ada Politeknik Keuangan Negeri Stan ya. Nah, Tahu. dari semua ini yang kalian ketahui mungkin baru beberapa ya. Iya, Yaitu, Bu. jadi kalau PKN Stan kan pasti tahu, pasti mengenai perpajakan, keuangan gitu ya. Iya. Kalau penerbangan kalian juga pasti tahu ya, mengenai Tahu, Bu. pilot, keamanan gitu-gitu. Tahu. Akmil Aqua kalian pasti tahu juga ya. Iya, Tahu. Bu. Kalau IPDN kalian udah tahu nggak? Belum. Ada yang udah tahu? IPDN? Sedikit tahu. Pemerintahan ya. Bidang-bidangnya. Iya, ada bidang-bidangnya. Jadi kerjanya di pemerintahan gitu Bu. Iya, seperti kerjanya di kecamatan, di kelurahan, bisa di pekerjaan umum seperti itu ya. Nah, ini ada Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nggak tahu. Nggak tahu Bu. Nah, ini tuh akan bekerja di Badan Intelijen Negara. Nah, seperti itu. Diputar lagi aja ya, biar mengetahui yang lain-lainnya lagi ya. Iya Bu.
Oke, Ibu lanjutkan. Ulang lagi ya, karena tadi Ibu sudah ya. Devi juga sudah ya. Afifah? Udah Bu. Oh, berarti sebelahnya ya. Iya, Andi. Iya. Silakan Andi, diambil. Ini. Ini mengarahnya ke Andi ya. Iya. Tadi Andi sudah ngambil kan ya? Sudah. Boleh dibacakan? Apa yang Anda ketahui mengenai setelah menempuh pendidikan di sekolah kedinasan? Nah, Yang dari yang tadi Ibu sudah kenalkan ini, apa yang kalian tahu dari ini? Yang saya ketahui pasti mereka itu lulus sudah kayak apa ya? Kayak ada langsung PNS gitu nah. Cuma harus mengabdi dulu ke negara. Nah, Itu yang saya ketahui. ya seperti itu ya. Kalau dari Nenes nih, ada yang diketahui nggak? Dari apa sih setelah lulus dari sini? Bisa dulu nggak Bu pertanyaan? Apa yang Anda ketahui mengenai setelah menempuh pendidikan di sekolah kedinasan? Kalau menurut saya kayaknya biasanya sekolah kedinasan tuh kayak juga ada ikatan sama pemerintahan Iya. atau misalnya ikatan sama akademi yang sesuai dengan sekolah kedinasan yang dimasukin sih Bu. Oh ya, seperti itu. Kalau dari saudari Dwi, ada yang diketahui tentang dari yang semuanya ini? Mungkin kurang lebih kayak NS ya Bu, jadi dia itu ada keterikatan gitu dengan lembaga-lembaga yang berkaitan tentang jurusannya. Mungkin seperti itu. Oh ya, seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu akan membacakan after taking education, di mana apa sih, bagaimana sih setelah mereka menempuh pendidikan setelah selesai gitu ya. Jadi di sini Ibu akan mulai dari akademi kepolisian, di mana lulusan Taruna Akpol ini akan memperoleh gelar STRK dan menjadi perwira polisi dengan pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Seperti itu ya. Dilanjutkan dengan Akmil. Lulusan Taruna Akmil ini akan memperoleh gelar SSTHAN atau SSTHAN biasanya disebutnya ya, dan langsung menyandang pangkat Letnan 2 atau Letda. Nah, dan di Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN akan menjalankan program diploma 4 setara dengan S1 akan mendapatkan gelar yang didapat oleh lulusan STSN dengan gelar sarjana terapan sama dengan yang lainnya ya. Nah, kalau IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dia ini akan memperoleh gelar sarjana sains terapan juga, tapi ada tambahnya sarjana sains terapan pemerintahan atau SSTP dan berpangkat Prinata Muda, seperti itu ya. Nah, kalau Politeknik Keuangan Negeri STAN setelah lulus D4 akan memperoleh gelar STRK dan lulusan D3 memperoleh gelar AMD, seperti itu. Dari yang saya sampaikan ini, kalian mengerti semua? Ibu paham Bu? Sudah paham? Iya Bu. Sudah. Kalau gitu Ibu lanjutkan ya permainannya untuk pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Ibu putarkan saja. Oh. Nah, Nenes ya, boleh Nenes sambil. Bagaimana peluang kerja dari sekolah kedinasan? Nah, Kalau menurut saya Bu, kan tadi sudah saya bilang biasanya kalau sekolah kedinasan ini ada ikatan dinas biasanya gitu. Nah, jadi biasanya dari pemerintahan itu akan merekrut lulusan dari sekolah kedinasan. Jadi menurut saya peluang kerja dari sekolah kedinasan ini kalau untuk persenannya mungkin 80% sih Bu. seperti itu ya. Iya. Baik, Ibu mempunyai kartu juga, tapi mungkin Ibu jelaskan saja ya secara singkatnya. Nah, apa sih peluang kerjanya gitu ya? Kalau misalnya dari Akpol tadi sudah Ibu jelaskan akan menjadi perwira muda ya dengan gelar IPDA dan akan diangkat langsung menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Seperti itu. Nah, dari lulusan Akpol ini dapat bekerja pada bidang Ditlantas, Densus, penyidik kepolisian, anggota BRIMOB, dan administrasi kepolisian. Nah, kalau akademi militer, prospek kerjanya ini diangkat sebagai ASN juga karena aparatur ya, aparatur sipil negara, dan dapat bekerja pada bidang inventari, kavaleri, zeni, intel polisi, dan militer, seperti itu. Nah, kalau sekolah tinggi sandi negara yang tadi Ibu bilang, nah, kalau sekolah tinggi sandi negara ini bisa ditempatkan di lembaga sandi negara dan intelijen negara. Nah, dari lulusan STSN ini akan langsung diangkat menjadi PNS dengan golongan 3A, seperti itu. Nah, kalau IPDN itu tadi sudah saya jelaskan juga ya, kalau IPDN ini akan bekerja di pemerintahan dan akan menjadi
binatang muda dengan golongan 3A juga seperti STSN. Selanjutnya ada PKN STAN ya. Nah, PKN STAN ini kalau lulusan D4 akan diangkat langsung menjadi PNS dan bekerja dengan golongan 3A. Akan tetapi kalau hanya D3 ini bisa bekerja dengan golongan 2C, D2 dengan golongan 2B, dan D1 dengan golongan 2A. Seperti itu. Sampai sini ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah paham, Bu. Sudah paham semua ya. Jadi sudah selesai semua pembahasan kita dalam box karir bermain ini ya. Bagaimana kegiatan pada pagi hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Materinya menarik, Bu. Medianya lucu. Nah, jadi Bu mau nanya nih, dari kalian semuanya ada nggak yang berminat masuk sekolah kedinasan dari yang Ibu perkenalkan? Ada, Bu. Ya, bisa dimulai dari saudara Andi, minat masuk kemana? Dengan alasan apa? PKN STAN. Alasannya? Karena akuntansi. Udah terus minatnya ya? perpajakan juga ya. Emang minatnya di perpajakan sukanya ya? Seragamnya juga bagus. Oh iya, seperti itu. Kalau dari saudari Nenes? Kalau saya, Bu, pengen masuknya di IPDN. Oh iya, Pemerintahan. Iya, pemerintahan. Emang suka di dunia pemerintahan seperti itu Iya. ya? Lebih suka. Kalau dari saudari Resi mungkin mau masuk yang sekolah kedinasan atau yang universitas institut sekolah tinggi ini? Politeknik juga? Saya kayaknya politeknik deh, Bu. Politeknik ya? Iya. Berarti lebih suka kerja Iya, Bu. lapangan ya? Saya nggak suka ngitung, Bu. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Teknik ya. Iya. Suka alat-alat Anak mesin, Bu. teknik. Nah, kalau dari saudari Afifah? Kok saya lebih milih ini, Bu, universitas. Alasannya kenapa? Yang pertama saya pilih Universitas Negeri, Bu. Itu pertama saya bisa ngejar beasiswanya sih, Bu, sama apa ya? Terus saya jurusannya tuh juga di universitas tuh lebih banyak gitu, Bu. Jadi kita bisa bebas buat milih apa yang kita inginkan. Kalau boleh Ibu tahu ya, Afifah mau ambil jurusan apa? Insya Allah sih rencananya di pendidikan sih, Bu. Oh, Cuman gitu. belum tahu mau pendidikan apa. Oh iya. Kalau dari saudari Devi? Kalau dari saya mungkin di universitas ya Bu ya, karena kan itu tadi banyak banget jurusannya. Kalau dari saya sendiri mungkin masih pengen lihat-lihat dulu nih apa yang Masih cocok buat diri saya sendiri itu seperti apa. Masih mau memperdalam ya jurusan apa yang cocok dengan passionnya. Kalau dari saudari Dwi? Mungkin saya lebih ke politeknik ya Bu, karena kan materinya nggak terlalu banyak, lebih ke praktek gitu. Oh jadi saudari Dwi sama kayak saudari Tracy ya, lebih suka kuliah lapangan gitu ya, Iya, lebih Bu. suka praktik. Ya udah selesai ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut bisa hubungin Ibu nanti di lain waktu mungkin, karena kalian juga habisnya ada jam ya. Iya Bu. Ya. Kalau gitu Ibu akhiri dulu. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa. Ada yang ingin memimpin lagi? Ya silakan saudara Andi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ada lagi kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Iya, jadi Ibu terima kasih untuk kalian yang sudah kasih waktu buat Ibu semuanya ya. Semoga kalian sehat-sehat terus. Amin. Mungkin cukup sampai di sini karena kalian juga habis ini ada jam pelajaran kan? Iya, Bu. Itu saja. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.